Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita udah sampai ke bulan Oktober hari ini. Kemarin ya 1 Oktober kita udah masuk ke bulan baru lagi. Semoga teman-teman juga semangat baru lagi, aktivitasnya juga semakin bersemangat di dalam pekerjaan, di dalam keluarga juga. Nah, teman-teman, di bulan Oktober ini kita akan membahas tema tentang bulan keluarga. Jadi kita akan kupas tuntas tema-tema perihal keluarga. Nah, untuk hari ini ada tema kita apa, teman-teman? Ada yang bisa sebut? Ayo, Hari. There's Silakan. no place like home. Oke, there's no place like home. Oke, hari ini kita akan belajar perihal itu. Oke, sebelum kita belajar dan bernyanyi, mari kita bersatu dalam doa dulu, teman-teman. Yuk, mari kita tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih pada malam hari ini kami dapat berkesempatan untuk bersekutu bersama di dalam Komsel. Tuhan, hari ini kami mau belajar bersama-sama, kami mau belajar mengerti apa tujuan hidup kami di dalam hidup ini melalui keluarga kami. Tuhan, hari ini pun kami bersyukur atas Ciel yang akan menjadi pemimpin firman pada malam hari ini. Tuhan, kami mohon agar Engkau juga mengurapi Ciel agar dapat berkata-kata dan mengeluarkan pikiran-pikiran hanya daripada-Mu saja, Bapa. Tuhan, mungkin ada teman-teman kami juga yang belum hadir. Tuhan, sertai perjalanan mereka pulang. Dan Tuhan sertai teman-teman kami ikut Komsel pada hari ini, agar mereka juga dapat membuka telinga dan hati mereka untuk dapat mengerti pembahasan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Nah teman-teman, tadi kita udah ngomongin bahas temanya No Place Like Home. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat keluarga itu adalah tempat pertama kita bertumbuh. Dari keluarga kita bisa hidup sampai sekarang, sampai kita umurnya sekarang udah umur bekerja. Tentu pertama kali pendidikan dasar kita dari keluarga. Tentu dari keluarga kita belajar bagaimana cara kita hidup. Nah, namun seiring berjalannya proses hingga kita seperti sekarang ini, pasti kita pengennya harusnya semakin kita menua, kita semakin erat lah hubungannya sama keluarga. Tapi seringkali yang kita sadari adalah lama-lama kita malah jadi bofat sama perilaku-perilaku dari orang tua kita atau saudara-saudara kita, kayak ya udahlah, udah hidup bersama-sama dari kecil, kayak udah tau lah papa kita kayak gini, mama kita kayak gini. Tapi seringkali yang kita hadapi, kita berusaha memaklumi atau bahkan membiarkan mereka dengan sifat mereka masing-masing. Tapi kan sebenarnya kita di dunia ini pun menjadi anak mereka atau menjadi saudara kita pun di sini kita hadir untuk jadi terang dan mengingatkan mereka. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, kita nggak bisa memilih kita lahir di keluarga mana, kita punya bapak mama kayak gimana ataupun saudara kayak gimana, kita nggak pernah bisa milih, dan Tuhan pun tapi Tuhan yang memilih kita untuk sampai kita di detik gini. Nah, kayak lagu yang tadi, kita mungkin nggak bisa menyelami kadang-kadang pikiran Tuhan, kayak Tuhan mau apa ya kita di keluarga ini, kayak Tuhan mau punya rencana apa gitu. Kayak tapi seiring berjalannya waktu pun saya pribadi pun belajar kayak, oh Tuhan mungkin nempatin Agnes di keluarga seperti ini dengan papa mama tabiat seperti ini mungkin membuat Agnes menjadi lebih kuat dari orang-orang lain di luar sana, atau mungkin punya pikiran-pikiran yang berbeda dari mereka. Dan ketika kita belajar bersama-sama kayak gini, kita pun jadi mempunyai insight masing-masing, karena di keluarga kita pun kita udah belajar bagaimana kita hidup dan pola pikir yang kita terbentuk pun dari keluarga kita. Dan itu menjadi dinamika baru di sebuah komunitas. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar dari Cici Yael, bagaimana kita belajar kita tempatkan keluarga ini di mana kita harus selalu bersyukur, dan kita pun belajar banyak hal dari keluarga ini, dan kita pun menjadi terang di luar nantinya. Nah, oke, waktu dan tempat Cici Yael, saya sediakan tempatnya, mari.
naik ke atas panggung. Tempatnya di rumah. Di rumah siapa nggak tahu ini. Ciel, ini loh, Oke. second anniversary guys. Second anniversary. Wedding anniversary, kok second? Wih, happy wedding Second, anniversary. karena hari kedua ya ampun, ya dari Oh, kedua iya. Oktober. Oke, teman-teman, kita mau kembali berdoa. Yuk kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tengah berbagai macam aktivitas, kesibukan, tanggung jawab yang harus kami emban bersama, maupun sebagai pribadi, sebagai bagian dari keluarga. Tuhan yang tetap memberikan kepada kami pertolongan, kekuatan, dan kemauan untuk bisa berkumpul di malam hari ini, melihat keluarga kami dari sudut pandang yang berbeda. Dan kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga kami semakin mampu mensyukuri kehidupan kami di tengah keluarga, apapun yang kami alami, apapun ketidaksempurnaan yang kami hadapi, tapi kami tahu bahwa tidak ada satupun keluarga yang tidak berasal dari Tuhan sendiri. Karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami dengan sungguh teliti. Engkau mengenal kami jauh dari sebelum kami dikandung, maka Engkau juga yang akan menempatkan orang tua, saudara, sahabat di tengah keluarga kami dengan sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan, kami terbatas untuk melihat kondisi keluarga kami, karenanya kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh hikmat-Mu. Demi nama-Mu Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus itulah yang menaungi setiap kami, menolong kami untuk bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, saya share screen ya. Oke. Oke. Teman-teman, kalau menurut teman-teman ngelihat gambar ini, apa yang terbersit di benak teman-teman? Horor. Hah? Seram. Seram? Rumah tua. Seram, rumah tua, apalagi? Kosong. Kosong. Ya, bisa kosong. Apalagi? Isi tahu kan? Nggak keurus. Oh ya, ada isinya, iya. Tapi Ada kosong, nggak ada orang, tapi isinya. ada isinya. Oh, luar biasa. Isinya yang pakai ini Tanda kutip kutip, ya. Ada kutip, ada. Ya, oke. Ada yang lain? Oh, terbengkalai. Terbengkalai. Nggak keurus, iya. Nggak keurus. Oke, teman-teman. Ketika banyak orang mungkin there's no place like home. Pikirannya adalah rumah yang indah, gitu ya. Rumah yang tentram, rumah yang mungkin mungil tapi bersih, cantik, simple tapi futuristik. Wah, banyak gitu ya. Ada banyak mungkin kita punya pendapat tentang rumah. Tapi kalau kita melihat sebetulnya di sini rumah itu bukan house itu belum tentu home ya. Home itu juga belum tentu house, begitu. Jadi ketika kita melihat di sini, oh kelihatannya ini kosong, kayaknya nggak keurus, horor, banyak isi yang lain. Jangan-jangan rumah ini dulu menjadi saksi home yang sesungguhnya. Bisa aja. Cuma karena mungkin penghuninya sudah nggak ada, rumahnya dijual, lalu nggak ada yang beli gitu ya, mereka pindah ke tempat yang lebih kecil, itu kan gede banget gitu kan. Tapi mungkin aja rumah horor ini ternyata sebetulnya adalah saksi bisu dari home yang sesungguhnya. Nah, teman-teman ketika kita bicara soal there is no place like home, saya juga pengen dengar persepsi teman-teman atau sharing teman-teman, apa sih yang teman-teman
sebut sebagai home. Apa sih makna home buat teman-teman? Apa sih makna home buat saya? Boleh dong sharing dulu. Kalau mau dipikirin gitu ya, apa ya home buat gue? Kita paling nyaman di situ dan nggak usah, ya bisa jadi dia sendiri lah, nggak usah mikirin orang lain. Maksudnya sama udah nyaman banget sama keadaan di situ. Nyaman ya, ada kenyamanan, ada rasa nyaman, ada rasa nikmat gitu ya. Gue bisa jadi diri sendiri, nggak usah pakai topeng, apa adanya gue gitu. Dan itu adalah bentuk home. Betul. Thank you Jen. Ada yang lain nggak teman-teman? Nadia, Bu. Nadia. Bu. Nat, ayo Nat. Suara Apa, Nat? Nadia tadi Ibu. Halo. Oh tadi suaranya Nadia ya, kok mirip Jennifer? Oh iya dia, mereka sepupu. Bukan Iya, sepupu. Tapi karena mereka tetanggaan, rumahnya nempel. Oh gitu, siap. Oh siap. Oh itu tadi Nadia, iya. Soalnya aku nggak bisa ngelihat karena cuma ngelihat 4 biji di sini, 4 layar. Jadi aku nggak bisa ngelihat yang lain kalau lagi share screen begini. Ya. Nah, ada yang lain nggak teman-teman? Apa sih arti home, makna home buat saya? Kalau dibilang there is no place like home, berarti kan kita harus berpikir apa home buat saya ya? Atau jangan-jangan karena belum pernah ngerasain yang namanya home, gue juga bingung home itu apa gitu kan bisa. Ya. Gue seperti sesuatu yang belum pernah gue temuin seumur hidup gue. Coba. There is no place like home. Lalu apa? Tuh, Tata. Cinta. Apa, Tak? Apa? Tempat di mana waduh, pertama Tempat kali di mana cinta. kita merasakan cinta pertama kali di keluarga. Merasakan Iya sih. cinta pertama kali. Ya, pertama kali kita diusap, dipeluk, disayang, dicium, dihargai. dipuji. Termasuk dimarahin. Iya, benar-benar. Itu tanda betul sekali. Termasuk dimarahin. Mungkin ada yang lain dicaci maki. Gitu. Tempat Orang pertama lain segalanya lah. Tempat pertama segalanya. Oke. Thank you, Tata. Yang lain? Apa makna home? Home itu Mana nih feeling Ko Marvin? Apa, Sal? home Apa itu tuh? feeling sebenarnya. Home Rasa. itu apa, Vin? Makna home. Yang lain dulu. Dia terakhir udah paling panjang, nutup sekalian. Home itu rasa. Home itu rasa. Bagaimana Iya. diartikannya? Maksudnya apa ya? Jadi kayaknya bentuknya tuh nggak ada gitu. Hah, maksudnya? Bentuknya itu Paham. Okay. kalau kalau jadi bangunan home itu kan fisik ya. kalau kelihatan. bangunan itu kan kelihatan. Kalau home itu kita bisa ngerasa home di mana aja. Karena gini, aku harus cerita dulu. Aku 2 minggu di rumah sakit, lama-lama jadi home di rumah sakit. Dan Iya, benar. dari satpam sampai shiftnya apa semua aku hafal di situ karena emang udah home-nya aku di situ. Karena ya home itu adalah rasa ketika kita di-care sama orang, terus memang nggak kelihatan bentuknya buat aku sih. Jadi itu feeling, ketika feelingnya terbangun, ketika itu udah nggak ngomong soal darah lagi sih kalau menurut aku ya. Kalau soal feeling like home tuh udah nggak ngomong soal darah selalu gitu. Siapa aja bisa jadi home kita sebetulnya. Ketika love ada di situ ya itu home gitu buat aku sih. Sip. Selesailah komsel kita hari ini. Oke. Nah, teman-teman, saya mengumpulkan beberapa pendapat tentang home dari beberapa kaum muda. Banyaknya kaum muda. Yang pertama adalah home adalah di mana ada sikap saling menghormati, menghargai di antara orang-orang yang ada di dalam.
Jadi ketika di dalam house itu tidak ada sikap menghormati dan menghargai, house bisa nggak jadi home. Termasuk family ya, ketika bicara soal keluarga gitu ya. Makanya tadi Selin bicara bahwa home itu melampaui ikatan darah. Ya. Nah, lalu kemudian ada juga pendapat home itu adalah di mana gue tuh bisa dapetin home di antara orang-orang yang gue sayang dan itu belum tentu keluarga gue. Persis banget gitu sama apa yang dikatakan Selin. Ya. Persis banget. Jadi yang penting gue sayang dia, itu bisa jadi sahabat. Dan seringkali kalau aku menemukan di remaja, di teman-teman remaja, SMP, SMA, mereka lebih deket sama temennya daripada sama mama papanya. Ingat gak zaman kita SMP, SMA, kita curhat tentang cowok yang kita taksir, cinta pertama kita, cinta kedua, cinta ketiga gitu ya. Gebetan pertama 1, 2, 3 gitu ya. Kita ceritanya rata-rata sama siapa? Sama sahabat. Dan di situ kita ngerasa home. Karena gue ngerasa tidak dihakimi begitu kalau tadi pakai bahasa Nadia bahwa gue bisa jadi diri sendiri. Kalau gue bilang, mah, gue lagi jatuh cinta, bisa-bisa gue ditabuk emak-emak gue. Lu sekolah dulu yang bener, gitu kan. Jangan pikirin cinta-cinta dulu, lu. Kerja aja belum, gitu ya. Ulangan aja masih jelek, lu ngomongin cinta, gitu kan. Tapi kalau kita ngobrol sama teman, gue jatuh cinta nih, gitu. Gue suka sama tuh cowok, atau gue suka sama tuh cewek. Oh iya, emang dia ganteng ya, dia cakep ya, gitu, dia cantik. Kayaknya kita tuh kayak, oh iya, gue ngerasa diterima. Apa yang aku pikirin, apa yang menjadi perasaanku ditampung. Gitu. Jadi disitulah akhirnya timbul rasa sayang. Karena orang-orang di sekeliling kita mau menampung perasaan kita. Sedangkan banyak orang yang mungkin terikat darah, tapi nggak bisa nampung perasaan kita. Ketika kita ngomong, malah bukan ditampung, tapi malah kayak dibalikin ulang. Nggak usah mikirin kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak, nah, bukannya diterima, tapi malah jadi hal yang untuk bisa dipertengkarkan, gitu ya. Lalu ada juga yang bilang home itu bukan sekedar rumah, tapi perasaan aman. Persis juga seperti kata Selin tadi ya, perasaan aman. Ketika saya merasa aman, dan belum tentu itu ada di rumah. Mungkin aja ada di tempat lain. Ketika saya misalnya pergi sama suami saya, sama anak saya, dimanapun kami ada bertiga buat saya itu home. Jadi home saya bukan di apartemen, bukan di Gunung Sindur, bukan di Pastori Lama, ini tuh pindah-pindah home-nya gitu ya. Tapi buat saya dimanapun ada Kayos dan dimanapun di situ ada band, itu home saya. Ada perasaan aman ketika deket mereka. Tapi ketika mereka jauh, ketika misalnya Kayos lagi pelayanan, pulangnya tengah malam, lebih dari tengah malam gitu, itu kayak gue nggak ngerasa aman nih sebelum laki gue ada di depan mata gitu ya. Apalagi kalau sampai tengah malam, kalau siang-siang mungkin nggak terlalu gitu ya. Tapi kalau udah sampai malam sekali Kayos belum pulang, pelayanannya cukup jauh, sampai ke perbatasan, ke kota-kota satelit gitu ya, kayak Depok, kadang dia sampai Tangerang, kadang dia sampai Bekasi, kadang dia sampai ke arah Sentul gitu. Dan pelayanan Kayos sampai ke arah sana karena memang jemaahnya sangat tersebar dimanapun. Dan aku ketika dia belum pulang, aku merasa nggak aman gitu. Lalu ada juga yang bilang bahwa home itu adalah selama gue bisa bareng sama orang yang gue sayang dan orang yang sayang sama gue. Selama aku bisa ada sama orang yang gue sayang dan orang itu gue sayang juga, dia sayang gue, itu home. Ya, jadi ini kurang lebih menurut millennials. Kalau ditanya mungkin ke baby boomer atau ke generasi silent mungkin berbeda jawabannya. Tapi ini adalah home menurut generasi milenial yang mulai merasa kesepian ketimbang generasi sebelumnya. Ini kalau kita ngelihat tahapan generasi milenial termasuk Z adalah generasi-generasi yang sudah mulai merasakan begitu banyak kesepian, makanya depresi mulai melanda, bunuh diri semakin banyak. Itu mulainya dari milenial sampai ke generasi Z. Karena orang tua yang bekerja, kalau dulu mama rata-rata di rumah, ibu rumah tangga, jarang yang namanya ibu itu bekerja. Tapi sekarang nyaris tidak ada perempuan yang tidak bekerja, membuat anak-anak akhirnya tinggal bersama dengan suster, bersama dengan oma, dengan popo, dengan kungkung gitu ya.
dan akhirnya kehilangan sosok orang tua. Kesepian mulai melanda. Ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya juga yang mungkin kita perlu refleksikan saat ini bersama-sama, apakah keluarga kita, di tengah keluarga kita sudah merasakan home? Kalau teman-teman mau share, udah belum? Sometimes yes, sometimes no. Sometimes yes, sometimes no, gitu ya. Dan itulah hidup gitu ya. Itulah hidup kan. Ketika kita jujur, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Ada kala gue ngerasa, gue nyaman, gue disayang. Tapi ada kalanya gue ngerasa, kok begini sih perilaku orang sama gue gitu. Kok begini sih gue diperlakukan. Apalagi kalau yang keluarganya itu cukup besar. Saudara-saudaranya ada 3, 4, 5 gitu ya. Lalu dibandingkan, si Dede dibandingin sama si Koko dibandingin sama si Cici gitu ya. Anak tunggal pun bukan berarti lepas dari pembandingan. Dibandingin sama sepupu juga, kalau nggak dibandingin sama anak tetangga. Begitu bukan begitu gitu ya. Jadi Curhat ya, Ci. tapi itulah rumah kan? Bahwa itulah keluarga Iya. kita gitu ya. Memang ada yang namanya naik turun, ada yang namanya lika-liku. Kenapa sih nggak lurus-lurus aja Tuhan? Kenapa sih harus, kalau kayak kita nih pergi ke puncak, kenapa sih jalannya harus berliku gitu ya? Kenapa sih nggak potong aja gitu, potong lurus gitu? Ya kalau lurus itu belum tentu aman. Jangan-jangan lurus bawa kita sama kematian kan? Kalau kita pakai yang buat detak jantung tuh, jantung kita justru masih hidup ketika naik turun. Ketika udah lurus artinya sudah mati gitu. Nah, namun yang lebih miris adalah ketika orang bukan hanya tidak bisa merasakan home di tengah keluarga, tapi ketika banyak kaum muda, atau mungkin sebenarnya bukan kaum muda, tapi dari zaman dulu, bahkan masih dari tahun abad 18, abad 17, ketika saya melihat beberapa tayangan Truth Crimes, saya kebetulan memang biasa suka baca True Crimes, dan kemudian belajar dari sisi psikologi forensik. Kenapa sih kok banyak sekali pembunuh yang sadis banget begitu ya, pembunuh yang kejam, lalu berantai. Ternyata rata-rata mereka adalah anak-anak yang ngalamin kekerasan di dalam rumah tangga mereka, di rumah keluarga, ya. Tidak hanya mungkin mengalami kekerasan, tapi juga mengalami trauma dari orang tua, dari ibu, dari ayah, entah itu kekerasan fisik atau verbal ataupun yang lain gitu. Akhirnya home bukan lagi tidak ada sesuatu yang di otak mereka tuh berpikir soal bahwa ini home gitu. My family is my home. Enggak, my family is my hell. Hell at home. Ya, rumahku nerakaku. Kalau dulu kan ada judul sinetron kok nggak salah, Rumahku Surgaku kalau nggak salah gitu ya. Itu nggak tahu judul sinetron apa lagu tuh aku lupa. Belum lagi ketika kita lihat ada Keluarga Cemara, aduh kayaknya bagus gitu ya. Saling ngampunin walaupun bukan berarti tanpa masalah. Tapi ternyata banyak orang yang juga mengalami hell at home. Rumah itu layaknya neraka. Nah, teman-teman kalau yang pernah nonton Joker, dan ini kan tahun lalu ya, ketika saya baca review film, lalu kemudian saya tertarik sekali untuk nonton. Kebetulan waktu itu belum PSBB, dan saya bisa titipin ke rumah omanya sebentar, karena ini katanya tidak cocok banget ditonton sama anak umur waktu itu 3 menjelang 4 tahun gitu ya, Ben. Akhirnya saya mencoba untuk melihat dan belajar dari film ini. Gitu. Dia selalu diingetin sama mamahnya, put on a happy face. Ini adalah salah satu quotes dari film Joker. Kamu tuh harus selalu senyum gitu ya. Put on a happy face. Selalu senyum dong, jangan cembetut dong gitu ya. Kalau deket orang nih, kalau lagi bareng mama, ayo dong senyum dong. Susah amat sih disuruh senyum. Ya. Dan kadang-kadang aku suka ngedenger tuh ibu-ibu ngomong begitu sama anak-anaknya gitu ya, atau papa sih jarang. Rata-rata mama yang bilang, ayo dong kamu senyum. Seakan-akan anak-anak tuh harus selalu ramah dan harus selalu suka sama semua orang, dan sehingga anak itu bisa disukai oleh semua orang. Nah, itu yang dialami oleh Joker.
Dan ketika Joker makin dewasa, gitu ya, dia sendiri juga mengalami begitu banyak gangguan akhirnya, termasuk gangguan kejiwaan yang cukup parah, gitu ya. Karena banyak hal dari kisah itu teman-teman bisa tonton sendiri. Nah, beberapa jemaat yang saya tangani itu juga ketika ditanya, kamu mau didoain apa? Ini adalah kata-kata yang mereka suka keluarin. Kak, tolong doain supaya aku bisa mengasihi mama. Kak, tolong doain supaya aku bisa ngampunin papa. Gimana caranya aku bisa mengasihi mama, Kak? Gitu ya. Bagaimana caranya aku bisa mengampuni papa? Gimana caranya gue nggak benci sama orang tua gue, Kak? Gitu ya. Kasih tahu, Kak. Gitu ya. Ini bukan rumah, ini cuma neraka buat aku. Dan ini nggak cuma 1-2. Banyak teman-teman yang akhirnya kabur dari rumah. Kalau udah kabur, entah itu ke pastori gitu ya, dari zaman saya mulai masuk pelayanan, dari ketika saya praktek di GKI maupun di non-GKI, itu banyak saya temukan anak-anak seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga mengalami, walaupun mungkin tidak se-ekstrim Joker gitu ya, ada kalanya kita merasa bahwa kita sulit untuk menerima mama, papa, koko, cici, dede, kakak, karena mereka sepertinya terlalu jahat buat kita. Karena mereka melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, bukan hanya bikin kita bohwat. Kalau bikin kita bohwat tuh, ya udahlah, terus nanti kita bilang peduli amat lah, si koko mau apa, mau cici gimana, si dede mau apa gitu. Tapi ketika itu membawa luka dan membawa pola pikir yang salah tentang keluarga, itu bisa dibawa sampai masa depan. Seorang penulis, Karena Singh, dia orang India, dia mengatakan, and when hell feels like home. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ketika hell itu seperti rumah, bukan lagi home like hell nih. Ini mulai dibalik nih. Teman-teman bisa nangkep nggak perbedaannya? Kalau tadi kan ketika rumah itu menjadi hell, tapi sekarang posisinya bukan lagi rumah yang dirasa seperti hell, seperti neraka, tapi hell feels like home. Kira-kira orang yang sudah berada di dalam kondisi seperti ini adalah orang-orang yang seperti apa ya? Ada yang punya ide nggak? Ketika melihat statement ini, when hell feels like home. Jadi kalau misalnya, gimana Selin? Depresi, Kak, karena dia udah nggak tahu lagi sebenarnya rasa home itu kayak apa. Iya, bisa. Udah pusing banget kayaknya dia. Bisa ngalamin depresi, lalu ada apa yang lain kira-kira selain perasaan depresi? Penuriman. Mati rasa. Luka batin tinggi banget. Tinggi, mati rasa. Mati rasa salah satu, kalau dibilang bahasa Alkitab, tawar hati. Iya. Ya, ketika kita sudah mulai merasa tawar hati. Dan kita jadikan itu sesuatu yang biasa, itu yang ngeri. Gitu ya. Sehingga misalnya begini, misalnya di rumah setiap hari kita mendengar anggota keluarga kita berantem atau orang tua kita berantem. Lalu kemudian berantem itu menjadi hal yang biasa. Tadi hell itu udah mulai biasa gitu ya. Biasa kok, gue berantem mau normal lah. Namanya berantem di rumah emang harus seperti apa gitu. Yang namanya beda pendapat ya berantem mah biasa aja gitu ya. Dari kata-kata seperti itu berantem biasa, ketika dia kemudian membina sebuah hubungan baru dengan lawan jenis, lalu kemudian mereka berantem, sedangkan si lawan jenisnya, pasangannya bilang, kenapa sih kok kita berantem terus sih? Lalu kemudian dia jawab, di rumah gue biasa begini. Kebayang nggak sih teman-teman? Di rumah gue biasa begini. Teman-teman bayangin ya, kalau misalnya pasangan teman-teman, suami atau istri gitu ya, ketika kita bilang, udah dong capek tahu berantem begini terus, jangan begini dong, yuk kita perbaiki gitu. Di rumah gue biasa, mama papa gue biasa tiap hari begini. Itu hell feels like home, teman-teman.
bahwa keluarga belum tentu menjadi home betul buat banyak orang, dan adalah fakta yang mau tidak mau harus kita terima. Karena bagaimanapun tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Ini kita bisa terima ya, bahwa tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Cuman, kita juga tidak bisa bilang sekedar, bersyukur dong, nggak semua orang lo punya orang tua, nggak semua orang punya saudara. Nah, saya punya kisah ini tentang teman-teman yang tidak punya orang tua. Jadi di Kafling Polri itu ada jemaat, ada 11 anak yang tinggal di panti dari sejak mereka lahir. Dan mereka tidak tahu orang tua mereka, karena memang sengaja ditutup. Sengaja ditutup supaya mereka juga tidak mencari. Kecuali mereka memang pengen sekali ketemu sama orang tuanya, karena memang banyak juga orang tua dari mereka yang udah nggak mau. Benar-benar diserahin, tolong jangan kasih tahu saya ada di mana. Benar-benar diserahin ke panti. 11 anak ini kemarin baru mau naik ke pemuda. Ya, selama kemarin tuh ada di remaja dan sekolah minggu. Lalu kemudian satu anak bilang, "Kak, gue pengen cari orang tua gue." Tapi pengasuhnya bilang begini, "Kamu kan udah punya keluarga, ini keluarga kamu loh, ini kakak kamu, ini adik kamu. Kenapa kamu harus perlu mencari lagi keluarga kamu? Ini keluarga kamu kok." Terus dengan mudah dia bilang begini, "Buat saya, paling nggak saya tahu kenapa mereka buang saya. Kenapa saya tidak diinginkan. Saya tahu bahwa tidak semua orang bisa bersyukur kok karena keluarga mereka. Dan saya sudah bersyukur sama keluarga yang saya punya sekarang. Tapi saya hanya butuh tahu kenapa mereka buang saya." Aduh, saya ngedenger gitu gak bisa ngomong, teman-teman. Saya nggak bisa ngomong. Dan anak-anak ini sampai sekarang memang kebetulan deket gitu ya sama saya, sama beberapa pengasuh. Dan mereka sekarang udah 17 tahun, rata-rata 18 tahun, dan mereka diwajibkan untuk keluar dari panti itu. Diharapkan mereka untuk bisa mandiri. Tapi banyak yang nggak bisa mandiri. Ada lagi kisah yang lain. Bersyukur dong, nggak semua lo punya orang tua, nggak semua lo orang punya saudara. Lalu kemudian ada anak yang menjawab, "Saya bukannya nggak bersyukur punya orang tua, Kak. Tapi buat apa kalau punya orang tua yang selalu nyakitin saya? Saya lebih milih untuk tidak punya orang tua." Buat saya itu kata-kata yang terlalu menyakitkan untuk didengar kalau orang tuanya ngedenger gitu ya. Kalau orang tuanya ngedenger perasaannya kayak gimana. Tapi saya juga mencoba untuk memahami bahwa ada loh orang-orang yang bilang, gue lebih baik nggak punya orang tua. Bahkan ada beberapa anak yang bilang bahwa gue lebih baik orang tua gue cerai. Paling nggak gue nggak ngeliat mereka berantem tiap hari. Buat apa orang tua gue mempertahankan pernikahan selalu ada di depan mata gue, tapi itu menyakiti gue. Ketika mereka berantem, mereka sebut nama gue. Bagian gue mau bilangin, tolong dong jangan berantem. Udah nggak usah ikut campur urusan papa mama. Kamu nggak perlu tahu, nggak perlu ikut campur. Gue sakit hati, Kak, digituin. Iya juga, gitu. Ketika saya mendengar, iya juga sih, gitu ya. Sehingga kita nggak mungkin kemudian hanya sekedar bilang, bersyukur dong. Kamu perlu belajar bersyukur. Lah, bersyukur tuh apa sih? Bagaimana gue bisa bersyukur? Ada hal-hal yang kayaknya tidak punya alasan gue untuk bersyukur. Selain orang tua gue mungkin masih ada buat gue untuk ngasih makan gue. Masih makan hanya sekedar sarapan, makan siang, dan makan malam. Gue memang disekolahin, tapi banyak hal di dalam diri gue yang nggak diisi sama mereka. Menarik sekali, teman-teman. Karenanya bersyukur tanpa merasakan kasih adalah hal yang tidak mungkin. Karena sebetulnya ucapan syukur bukanlah sekedar ucapan terima kasih. Kata terima saya garis bawah di situ, teman-teman. Ketika kita tidak pernah menerima, maka kita tidak bisa memberi. Ada satu ayat firman Tuhan mengatakan begini, berilah dari apa yang kamu ayo, ada yang ingat nggak? Nggak punya. Berilah dari apa yang kamu punya. Jangan memberi dari apa yang tidak
punya. Masalahnya kalau gue nggak punya gimana? Karena gue nggak pernah dikasih. Misalnya begitu. Banyak kaum muda yang merasa gue nggak pernah dikasih, gue nggak pernah merasa dikasih mungkin. Kayaknya kalau bilang orang tua nggak ngasih kok sadis banget gitu ya orang tua. Mungkin orang tua ngasih, tapi cara ngasihnya beda. Lalu mungkin ngasihnya juga nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Tapi ketika si orang ini bilang, gue nggak butuh ini. Teman-teman pernah nggak sih misalnya dapat hadiah gitu ya, tapi sesuatu yang, ih nggak gue banget. Rasanya gimana? Mau gue buang salah, mau gue kasih orang nggak enak namanya dikasih orang gitu ya, simpen ya gitu ya. Apalagi kalau udah dibilang simpen ya, aduh di barang nggak kepake bagaimana, ya udahlah taruh di atas lemari. Apalagi kalau misalnya itu anggota keluarga yang nggak tahu kesukaan kita apa. Pernah seorang anak remaja datang. Kemarin gue ulang tahun kak, tahu nggak nyokap gue ngasih apa? Weh, ngasih apa? Kemarin kan lu pengen handphone tuh, dikasih handphone ya? Kagak, dia kasih baju. Ya gue suka sih dikasih baju, gue bersyukur, dia bilang gue terima kasih dikasih baju. Tapi masa dia nggak pernah tahu kalau gue tuh nggak suka warna kuning? Sesimpel itu teman-teman. Dia nggak tahu, jadi mamanya nggak tahu bahwa dia ini nggak suka kuning gitu. Jadi semua baju dia kalau suruh beli sendiri itu warnanya kalau nggak hitam, abu-abu, pokoknya warna-warna yang netral, putih gitu. Tiba-tiba dikasih kuning. Gue bingung mau makainya gimana kak. Gue pakai itu kayak balon kak gitu ya. Kebetulan anaknya rada besar ukurannya gitu kan. Nanti gue disangka balon terbang kak gitu loh. Kok ya mama gue nggak ngerti bener. Gue tahu itu itu kaos bermerek itu mahal. Gue ngerti kak. Tapi please dong kuning masa gitu ya. Simple tapi ya gitu lah. Karena dia merasa gue nggak pernah nyokap gue nggak pernah mengerti gue atau bokap gue nggak pernah ngerti gue, jadi akhirnya tidak pernah merasa gue dikasihi. Nah itu yang lebih sedih teman-teman. Jadi ketika kita bersyukur tanpa merasakan kita dikasih itu sama sekali nggak mungkin. Karena betul memang ucapan syukur bukan sekedar bilang terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih koko, terima kasih cici. Tapi kita harus benar-benar merasa dulu menerima sehingga kita bisa memberi. Kalau kita tidak pernah menerima, kita nggak akan pernah bisa memberi. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana kita ini bisa mensyukuri apa yang telah terjadi agar kita ini mampu mengubah cara pandang kita di masa kini dan akhirnya mampu mengubah masa depan. Ketika hari ini saya merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-10, saya mencoba untuk berefleksi gitu ya. Saya ingat banget sekitar 10, mungkin sekitar 15 sampai 10 tahun yang lalu, saya pernah bilang, saya nggak mau nikah sebetulnya. Saya terlalu takut sebenarnya untuk menikah. Karena agak banyak hal, begitu banyak hal ya yang saya alamin. Saya ngerasa bahwa kayaknya nggak worth deh kalau gue misalnya mengikat hidup gue dengan satu orang yang mungkin suatu saat akan aku sesali. Karena mama saya itu selalu mengatakan bahwa dia menyesal menikahi papa sampai detik ini, gitu. Kalau mama tahu papa tuh begini, papa tuh begini, papa tuh begini, papa tuh begini, mama nggak bakal nikahin papa. Men, kalau mama nggak nikah papa, gue nggak ada cuy gitu kan. Tapi ya aku mengerti, saya mencoba untuk mengerti kenapa mama bersikap demikian dan kenapa dia tidak merasa dicintai, dan saya juga mengerti kenapa papa itu juga begitu sama mama. Itu punya banyak alasan yang ketika saya makin gali ternyata saya bilang, oke, Tuhan, saya mengerti kenapa mereka begitu dan saya bisa terima gitu. Nah, persoalannya adalah proses menerima itu proses yang sangat panjang. Ketika waktu itu nikahnya saya kan 2010 di hari Sabtu, hari Kamis itu tiba-tiba saya kayak kena shock gitu. Saya tiba-tiba ngerasa bahwa kayaknya gue nggak jadi nikah deh. Udah kayak mau runaway bride gitu. Saya nggak jadi nikah deh. Aduh, gue takut. Tiba-tiba kayak panik gitu, kayak kena serangan panik gitu ya. Aduh, nanti kalau nggak berhasil gimana? Nanti kalau banyak berantem gimana? Aduh. Padahal kami udah pacaran waktu itu 8 tahun.
Tapi akhirnya nikah juga karena semuanya sudah disiapin gitu kan. Jadi gue nggak bisa lari satu sisi. Kalau lari gue disuruh gebuk mama gue lebih gitu ya. Nggak enak gitu. Akhirnya nggak enak. Walaupun belum berdamai waktu itu. Jadi gara-gara nggak enak akhirnya saya menikah. Bukan berarti saya nggak cinta sama suami gitu. Saya cinta, saya sayang sama dia. Tapi takut. Rasa takut itu rupanya mencengkram begitu besar. Ketika sudah dijalani, banyak pemulihan yang saya alami, ketika lebih banyak mengundang Tuhan, akhirnya saya mencoba untuk mensyukuri apa yang terjadi di belakang. Dalam arti kalau saya tidak punya mama dan papa yang seperti mama papa saya sekarang, saya tidak akan menjadi saya yang seperti sekarang. Dan saya sadar gitu. Saya sadar bahwa mama papa saya adalah mama papa terbaik buat saya. Bukan mama papa yang sempurna. Literally bukan sempurna. Kalau dibilang jauh dari sempurna, jauh dari sempurna. Tapi so far saya bisa mengatakan bahwa mama papa saya adalah mama papa yang terbaik bagi saya. Karena tanpa cara didik mereka, tanpa luka-luka yang mereka bawa, satu sisi saya juga tidak akan menjadi pribadi yang seperti sekarang. Ya. Tapi proses itu panjang sehingga akhirnya saya mencoba mengubah cara pandang tentang sekarang. Bahwa saya bisa kok menjadi seorang istri. Saya bisa menjadi seorang istri. Saya mampu menjadi seorang ibu. Gitu. Karena saya sempat bilang sama diri saya, termasuk sama Kayus, gue nggak bisa nih jadi mama nih. Gue nggak sanggup nih, nggak bisa nih, gue nggak mau jadi punya anak, gue nggak mau dia punya anak, sampai begitu. Makanya cukup lama juga, selain karena memang ada masalah hormon, tapi memang karena saya nggak siap untuk punya anak. Ketika semua orang udah nanya, kapan punya anak? Aduh jangan deh, jangan. Bukannya saya nggak suka anak gitu ya. Tapi saya kayak takut, saya nggak mampu jadi mama yang baik buat anak saya. Ketika itu dilewati, ternyata itu akhirnya mengubah masa depan kita. Apa hal-hal yang saya takuti, itu ternyata hanya sekedar hal-hal yang saya takut saja. Tapi prosesnya harus begini. Kalau enggak, akan seperti ini prosesnya. Masa lalu mempengaruhi masa sekarang, masa sekarang mempengaruhi masa depan, tapi garisnya berputar. Masa depan kembali seperti masa lalu, bahkan bisa lebih buruk, teman-teman. Ini yang harus kita putus. Cycle-nya itu harus kita putus. Jadi kayak lingkaran setan, teman-teman. Lingkaran setan. Jangan sampai masa lalu kita mempengaruhi masa sekarang mempengaruhi masa depan, tapi karena belum diberesin, ya putar-putar di situ aja. My future become my past become my present become my future become my past, putar di situ ya, sampai setannya happy. Karena kan setan itu nggak perlu susah-susah menjerumuskan kita pada dosa yang besar. Cukup hanya membuat kita hidup dalam siklus yang sama. Dengan habit yang sama, dengan cara berpikir yang sama. Cukup dengan menjebak kita di situ. Dan kita nggak move on, kita nggak bertumbuh, kita nggak ngalamin perubahan, hidup kita, keluarga kita nggak beda dengan keluarga kita yang sebelumnya, hanya dengan cara seperti itu. Setan sudah menjebak kita. Gitu. Nah, disinilah Tuhan perlu hadir. Kalau saya menyebutnya sebagai God's interruption. Sebenarnya ini mirip ya dengan gambar COVID kemarin ya. Ketika kita mundur, itu kagak menyebar begitu ya. Tapi disitulah sebetulnya kondisi yang kita dibutuh Tuhan. Kalau kemarin ketika kita COVID, ada video-video berkait seperti ini, mirip, itu kan kita yang jadi palangnya gitu ya. Kita yang mundur sehingga itu tidak jatuh gitu. Tapi ini bukan kita. Yang merah itu bukan kita. Yang merah itu Tuhan. Supaya hidup kita yang dulu kita rasa runtuh, tidak berlanjut runtuh. Karena keruntuhan yang satu akan membawa keruntuhan yang lain, akan membawa lagi keruntuhan yang lain, terus saja runtuh begitu ya. Disinilah Tuhan perlu menginterupsi hidup kita. Karena tanpa interupsi Tuhan, kita nggak akan mampu mengubah cara pandang kita tentang keluarga. Apa yang menarik dari gambar ini, teman-teman? Kacamata. Pandangannya berbeda. Kacamata. Di ujung sana ada sawah yang indah. Alat bantu. Pandangannya berbeda. Pandangannya berbeda ya. Kayak mungkin yang gelap itu kayak mata kita, tapi sebenarnya di kacamata Tuhan tuh hal yang indah. Ya enggak sih? Kacamata. Ya, di kacamata Tuhan atau sudut pandang Tuhan gitu ya. Tapi ya
inilah kenapa kita semua harus pakai kacamata, teman-teman. Karena dunia akan memberikan kepada kita kesadaran yang seakan-akan gelap. Ya, nggak mungkin lah lu bisa. Apalagi lagi COVID begini. Nggak mungkin lah lu bisa begini, bisa begitu. Udah terlalu lama lah kita nggak punya komunikasi yang baik. Nggak mungkin pas lagi COVID bisa jadi komunikasinya yang baik, komunikasi yang baik gitu ya antara satu keluarga. Orang biasa juga dia datang gua tidur, dia bangun gua pergi gitu kan. Ada keluarga gitu kan. Pokoknya begitu masuk rumah, mandi, semua masing kamar. Macam kosan gitu. Kalau hotel, ya kan, gitu ya. Boro-boro mau nanya, "Mak, udah makan, Mak?" gitu ya. "Mak, sehat, Mak?" gitu ya. "Pa, hari ini mamam apa, Papa hari ini?" Dimasak mamang, "Oh, nggak dimasakin. Terus tadi Papa beli makan apa?" gitu ya. Nah, ada kalanya kita karena kesibukan, karena memang hidup di dunia modern, kadang-kadang membuat kita akhirnya juga bersikap individual. Kita tidak lagi punya hubungan, tiba-tiba harus serumah. Bingung deh, mulai ngomong dari mana ya, mau cerita apa ya, gitu kan ya. Karena tiap harinya juga nggak pernah ngobrol. Nah, gimana caranya? Caranya yang pertama adalah bagaimana kita merasakan dan mengakui dulu Allah yang hidup dalam hidup kita. Bahwa yang bisa mengubah kondisi, persepsi, cara pandang, termasuk juga mengubah masa depan kita cuma Tuhan. Nggak ada yang lain, teman-teman. Nggak ada yang lain. Kita bisa mengubah, bisa. Tapi kalau pakai kekuatan sendiri, kita bohong. Dan kita akan merasa bahwa, ya men, nggak bisa. Karena si setan akan membuat kita berada tetap pada siklus yang sama. Ya itulah memang fungsinya setan. Itu tugas dan tanggung jawab terbesar dia, yaitu membuat kita hidup pada siklus yang sama. Jadi ketika kita mulai mencoba memberi diri, mencoba merasakan Tuhan dan mengakui bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang mampu mengubah hidup kita. Kenapa saya katakan di sini Allah yang hidup, bukan hanya sekedar merasakan dan mengakui Allah. Karena banyak dari kita mengakui Allah itu ada, tapi tidak membiarkan dia hidup dalam diri kita. Akhirnya tidak mengubah apapun. Kita mengakui dia, kita melayani dia. Saya pernah terjebak pada saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya jadi pengurus pengurus remaja dulu sempat jadi pengurus pemuda. Karena kan saya kenal Tuhan, memang ngalamin Tuhan secara pribadi, tapi begitu masuk teologi itu iman saya kayak dipapas gitu. Karena begitu masuk teologi, saya tiba-tiba berasa ateis. Ada masanya ketika saya tuh merasa, kok saya kayak diporak-porandain sih imannya, gitu, sama semua pelajaran-pelajaran, karena saya banyak yang ngambil filsafat, lebih kacau lagi, gitu. Jadi, akhirnya ngejalanin pelayanan seperti pengurus, nyanyi di band, singer, itu ya hanya sekedar saya ya tahu bahwa saya melayani Allah, tapi saya tidak membiarkan dia hidup di dalam diri saya. Itu menjadi persoalan panjang waktu itu sama saya. Karenanya ketika kita mencoba untuk merasakan, dan merasakan itu kan berarti dengan segala indera yang Tuhan beri. Mata, telinga, lidah gitu ya. Tubuh, seluruh sel-sel tubuh kita, kulit gitu ya, organ-organ tubuh kita ini kita bisa merasakan kehadiran Allah. Dan kita bisa mengakui akhirnya Allah itu hidup. Disitulah kita merasa dicintai, teman-teman. Menerima kasih yang sejati itu cuma dari Allah. Bisa dilakukan di mana? Di mana saja. Bisa dilakukan kapan? Kapan saja. Tergantung kitanya siap kapan. Jadi bukan soal, kok gue nggak bisa rasain kehadiran Tuhan ya? Dulu saya pernah ada di titik, kok gue nggak bisa rasain kehadiran Tuhan? Saya bilang sama teman-teman saya yang waktu di SMA kenalin Tuhan ke saya. Di titik-titik tertentu saya bilang, gue udah nggak bisa lu ngerasain Tuhan kayak dulu. Teman saya cuma bilang, mungkin yang salah bukan pada Tuhan, El. Bukan karena Tuhan terlalu jauh sama lu. Tapi karena lu-nya kurang rindu sama dia untuk mengejar hadirat dia. Anjir, dalam loh. Waktu itu gue bilang, gila, dalam banget.
ngejelek rasanya digituin sama temen SMA aku. Lu kurang, apa dia bilang, lu tuh kurang punya semangat untuk mengejar Tuhan. Jadi dulu ada buku yang judulnya God Chaser. Pengejar Tuhan, pemburu Tuhan. Itu ada album nyanyiannya juga dan itu bagus banget. Itu saya kenal itu waktu SMA dan teman saya yang beliin bukunya. Lu ingat gak buku yang gue kasih ke lu? Jadi pemburu Tuhan, El. Hadirat Tuhan itu bisa dirasain ketika lu buru dia. Karena ketika lu memburu dia dengan hati yang sungguh memburu dia, lu gak izinin iblis untuk membuat disrupsi dalam hidup lu. Disrupsi dalam pikiran lu. Disrupsi dalam hati lu. Lu tidak akan mengizinkan itu. Karena ketika lu memburu, namanya berburu, artinya lu fokus. Benar juga. Dan saya di situ diberkati sekali lagi oleh teman-teman yang waktu itu pertama kali membawa saya sama Tuhan. Yang kedua adalah memiliki kerendahan hati untuk menggunakan cara pandang Allah. Kita butuh loh rendah hati. Kerendahan hati menolong kita untuk menggunakan kacamata. Teman-teman kalau yang belum pernah pakai kacamata, itu nggak pernah ngerasain pusingnya pertama kali pakai kacamata. Apalagi kacamata zaman dulu yang terbuat dari besi, cuy. Jadi maksud hati gitu, gue pakai kacamata biar mata gue jelas, yang ada mata gue puyeng. Ini pusing, sakit, hidung kayaknya rasanya keblesek gitu. Terus kayaknya kok migrain ya gue ya. Ini kacamata gue yang salah apa-apanya deh. Kok gue jadi migrain, cuy. Akhirnya saya ganti gagangnya, ganti gagang juga tuh yang dalamnya tuh masih ada kayak besinya, dan itu cukup berat. Ini adalah kacamata yang sudah bertahan mungkin sekitar 7 tahun. Dan saya sangat-sangat menjaga kacamata ini supaya nggak hilang, karena ini yang paling ringan yang pernah saya temuin. Asli ini 7 tahun saya, dari sebelum punya band, dari sebelum, wah gila ini panjang banget deh, 7-8 tahun lah ini kacamata. Dan saya nggak pernah ganti gagangnya, cuman ganti lensanya. Teman-teman, ketika kita dipakai kacamata gitu ya, dan kita bilang, berat, aduh capek, pusing, udah buka aja. Benar gak sih? Kita ganti gagang yang lebih ringan deh. Cari gagang yang lebih ringan, mau yang paling mahal, pokoknya paling ringan deh. Menggunakan kacamata Allah, cara pandang Allah, seringkali mengikis begitu banyak ego dan cara pandang kita, termasuk kemarahan kita sama keluarga kita. Tuhan mau kita nggak marah, teman-teman. Tuhan mau kita nggak dendam. Tuhan mau kita melihat bahwa setiap anggota keluarga kita sungguh baik adanya, karena Dia yang memberikan mereka sama kita. Dan itu butuh kerendahan hati. Karena ketika kita bilang, harus pakai Tuhan, apa? Kacamata Tuhan tuh apa salah satunya? Mengampuni. What? Ngampunin? Gak bisa Tuhan, susah. Gue lebih gampang ngampunin temen daripada mama papa. Pernah saya khotbah di salah satu GKI. Jadi itu bikin saya nge-shock. Jadi waktu itu saya tanya, sama anak remaja nih, judulnya anak remaja kan. Teman-teman, menurut teman-teman, lebih sakit mana? Disakiti orang tua apa sama teman? Jawabannya apa? Lebih sakit mana nih ketika mama ngomong kasar sama sahabat kita ngomong kasar? Lebih sakit mana kira-kira? Orang tua. Orang tua. Rata-rata orang tua ya. Gue juga dulu berpikir begitu jawabannya, cuy. Tiba-tiba tuh anak bilang, teman Kak. Kok temen? Gue bingung nih ya. Karena gue udah menyiapkan bahwa itu orang tua gitu ya. Gue menyiapkan khotbah yang bahwa kita tuh lebih sakit kalau disakitin orang tua. Karena orang tua tuh yang deket gitu kan. Tahu nggak alasannya apa? Disakitin orang tua mah biasa. Disakitin orang tua mah biasa. Didiamin. Itu lebih shock. Gila. Itu shock itu gila shock. sih. Dan itu jemaat GKI di Jakarta. Yang bikin saya langsung diem. Lupa mau khotbah apa. Seriusan. Jadi baru kali itu gue biasanya kagak pernah berhenti ngomong. Ini kali ini gue berhenti di depan. Gue mikir dulu pakai otak gue. Ini bener gak sih? Sampai dia ngomong begitu, berarti betapa sudah pahitnya gitu. Menarik kan? Iya. Dan disitulah kita butuh kerendahan hati, teman-teman. Karena ketika kita bilang, Tuhan, gue mau pakai kacamata lu. Duh, kok kacamata Tuhan berat amat sih? Bikin gue pusing malahan. Udah deh, gue lepas aja. Ketika kita bilang, oke Tuhan,
Gue pengen paling nggak pandangan gue lebih jelas seperti kacamata ini supaya jelas Tuhan. Oke, berat sih, iya berat, tapi jelas paling nggak Tuhan gitu. Berat sih, bikin gue puyeng sih, bikin gue sakit di hidung nih Tuhan, sakit, tapi paling nggak gue jelas melihat apa yang harus gue lihat, apa yang harus gue kerjain, apa yang harus gue lakukan, apa yang harus gue tinggalin, apa yang gue harus let go, apa yang harus gue keep, apa yang harus gue let go. At least gue tahu dengan jelas ketika gue pakai kacamata Tuhan. Yang di sini yang ketiga, akhirnya mau setia, hidup menggunakan kacamata itu. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika, ya itu kan kita butuh istirahat ya, aduh Tuhan, udah deh capek nih, lepas ya, lepas. Begitu lepas, tiba-tiba burem, tiba-tiba hidup tuh gelap tiba-tiba. Dan ketika kita ngelihat gelap lagi, rasanya kayaknya nggak mungkin untuk keluar dari kegelapan itu lagi. Akhirnya kita harus pakai lagi. Kita nggak mungkin kan pakai kacamata sampai tidur kan? Ada nggak teman-teman yang pakai kacamata sambil tidur? Nggak ada. Besoknya pecah itu kacamata. Ben punya kacamata baru kemarin, itu udah patah dua-duanya. Kiri kanan, cuy. Kiri kanan. Kan emosi gue jadi emak. Ya, bisa bayangin dong ya. Baru putus satu, gue tempel. Satunya udah putus. Gue lem pakai glue yang permanen. Sampai nggak bisa dilipat. Ya udahlah ya. Gue gantung ntar jadi kalung. Tapi teman-teman, kita nggak mungkin gitu pakai kacamata setiap waktu. Tapi Tuhan bilang setia. Dalam kondisi tidur pun, kadang-kadang kita perlu berdoa, Tuhan kasih saya damai. Kasih saya hati mengampuni, supaya besok pagi gue tetap bisa bertahan, untuk bisa mengampuni kondisi-kondisi yang tetap terampuni rasanya. Kalau gue cerita sama teman-teman gue bilang, gila, orang tua lu tuh gila. Kalau gue cerita sama sahabat-sahabat gue, gila, nyokap lu tuh psikopat. Bapak lu psikososial, gue gak ngerti dah pokoknya gitu ya. Gue gak ngerti yang psiko-psiko gitu dah pokoknya. Tapi, ya gue harus bertahan. Akhirnya dengan setia, kita pakai kemanapun, mau mandi kita pakai, mau liburan kita pakai, mau tidur pun kita pakai gitu. Tapi jangan pakai kacamata beneran kalau tidur ya. Tapi dalam arti kita sebelum tidur pun kita bawa terus dalam doa. Besok pagi kita bawa lagi terus dalam doa. Karena seringkali teman-teman pernah nggak mimpi? Kalau buat saya yang pernah ngalamin, yang masih berproses dengan PTSD, saya sering banget mimpi. Dan mimpinya itu bikin saya ketakutan, bangun tuh deg-degan, sampai keringet dingin gitu, sampai kadang-kadang ngejerit, sampai nangis gitu. Nangis di mimpi, terus nangis beneran sampai Kayos bangunin, Ma, lu nangis, Ma, kenapa, Ma, gitu ya. Tapi karena memang saya ada trauma yang sampai sekarang masih berproses. Puji Tuhan sudah 80%, at least lumayan beres. Dan itu dimulai hanya karena saya nggak doa malam, lupa, kecapean. Tiap saya nggak doa malam, tiap saya kecapean, pulang tuh yang langsung tidur, saking capeknya. Pasti malamnya gue mimpi. Dan mimpi itu bikin saya malah bangun ngos-ngosan. Di situ saya diingetin bahwa bawalah doa, bawalah masa lalu itu juga di dalam doa kita ketika kita tidur, supaya kita terus berdamai. Karena pernah nggak sih teman-teman bangun, kemarin mimpinya nggak enak gitu ya, mimpi jelek gitu ya, tuh mood jadi jelek semuanya. Seharian mood nggak enak. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Ya. Apalagi kalau pernah ketemu mantan, kayak mimpinya ketemu mantan, yang udah nikah, ditinggal, pergi, dan lain sebagainya gitu. Jadi mood kita seharian jadi jelek gara-gara keinget mimpi. Disitulah kita bawa. Anytime. Bawa terus dalam doa. Karena Tuhan Allah kita bukan Allah yang tidur. Dan Allah yang tidak mengerti kondisi kita. Disinilah kita bisa mengatakan, there's no place like home where Jesus dwell inside. Gak akan pernah ada tempat seperti rumah kalau Tuhan, Yesus tidak bertahta di dalamnya. Jesus inside. Jadikan Yesus itu sebagai pendorong, sebagai prosesor di dalam diri kita, yang membuat kita bisa menentukan, memilih, mengambil keputusan. Jadikan Yesus sebagai prosesor. Laptop kita punya prosesor. Handphone kita sekecil ini punya prosesor. Semuanya punya prosesor, dan disitulah kekuatannya. Kalau nggak prosesor, lah operating system. Gitu ya. Buat teman-teman yang pakai Android, ada operating systemnya. Buat teman-teman yang pakai
pakai iPhone juga ada OS gitu. Sekarang kalau yang iPhone naik sampai OS 14 gitu ya, banyak hal yang baru betul-betul. Nah, itu kan yang membuat handphone tuh jadi powerful. Hidup kita itu seperti handphone. Siapa yang kita jadikan prosesornya? Masa lalu kita, keluarga kita yang nyebelin, yang kita selalu ingat bagaimana cara orang tua memperlakukan, Koko memperlakukan, Cici memperlakukan, apalagi kalau misalnya nggak tahu Jennifer ngalamin nggak ya, sebagai anak paling kecil selalu disalah-salahin, anak paling kecil gitu ya. Dede nggak boleh begini gitu ya, Dede nggak boleh begini, Dede, gue Dede mulu gitu ya. Udah umur kepala 3, kepala 4 tetap Dede. Gitu ya. Kayosnya udah mau 40 nih gitu ya. Mamahnya tetap manggil Ade gitu. Jadi gue, lu Dede ya seumur hidup ya, luar biasa. Tapi itu yang menarik karena Dede akan tetap jadi Dede. Tapi banyak dari kita nggak tahan. Udah jangan anggap gue Dede, gue bukan anak kecil lagi. Apalagi kalau memang disertai bukan hanya sekedar panggilan ya, Dede gitu. Tapi disertai cara memperlakukan. Lu tuh masih kecil, men, gue udah kepala 40, gue kepala 50, gue masih dibilang masih kecil, udah kira-kira gitu, lu gak bisa hargain gue apa, walaupun gue dedek lu, misalnya begitu. Di beberapa keluarga terjadi seperti itu. Rumah akan menjadi, dimanapun kita berada, akan menjadi home, selama ada Yesus di dalam. Jadikan dia sebagai yang pertama dan utama. Gak ada yang lain. Disitulah kita bisa bersyukur, akhirnya mengubah hidup kita sekarang, dan akhirnya membuat kita merancangkan masa depan yang jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lewati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman. Silakan. Ada yang mau share, ada yang mau bertanya, saya serahkan. Mantap. Ada yang mau tanya, teman-teman? Sharing. Stop sharing-nya. Stop sharing. Boleh di-stop. Okay. Ada yang mau nanya nggak? Materinya keren. Kalau ada yang mau nanya, aku tanya dulu deh. Jadi kalau misalkan nih, ya udah terakhirnya kan ya udah there's no place like home where Jesus dwell inside. Ya udah menerima nih. Tapi kan pasti kita sebagai anak rindu juga dong punya sebuah rumah yang beneran rumah. Maksudnya kayak ya feel like home beneran gitu. Apakah iya, maksudnya sampai tunggu nikah gitu, maksudnya kayak Cici sampai punya keluarga sampai sama Koyo sama Ben juga gitu, atau memang ya itu doang sih satu-satunya cara udah. Iya, ada kalanya Tuhan mengizinkan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan, akhirnya ada sebuah perubahan di dalam rumah kita. Tapi ada kalanya, ya Tuhan suruh kita terima. Itu yang justru kita doain terus kan. Sampai saat ini kan mama papa saya juga masih ada. Gitu. Dengan kondisi, mungkin kondisi mama dan papa yang justru makin menjauh satu sama lain ketika mereka makin tua, mereka makin gak ada komunikasi. Tapi paling enggak saya bisa menjadi teman buat mereka cerita, baik papa atau mama. Dan buat saya itu sebuah kemajuan. Karena kalau dulu mungkin kita susah untuk bicara. Karena sibuk, gitu ya. Karena papa mama juga sibuk. Nah sekarang sih memang jatuhnya saya yang sibuk, gitu. Papa mama yang udah mulai pada nganggur malah jadi kesepian. Tapi paling tidak kami bisa ngobrolin hal-hal yang nggak pernah kami obrolin saat dulu. Hal-hal yang kita nggak pernah kepikir untuk ngobrol, sekarang bisa jadi bahan obrolan. Jadi, karena tiap keluarga itu, kalau misalnya tadi, kita sudah minta Yesus menjadi prosesor. Persoalannya anggota keluarga yang lain, begitu atau enggak? Misalnya, saya sebagai istri, saya begitu, suami saya enggak, atau sebaliknya. Suami saya menjadikan Yesus sebagai prosesornya, gue kagak. Gue menjadikan diri gue sebagai prosesor gue sendiri, atau setan bahkan yang jadi prosesor diri gue. Apakah itu akan connect? Gak bisa juga. Jadi, seringkali
kebahagiaan atau joy, dalam arti sukacita ya, saya lebih milih mengambil sukacita, damai sejahtera. Itu ketika ada Tuhan di dalam dan ketika semua anggota keluarga bisa sama-sama berpikir dan menggunakan kacamata yang sama, baru akhirnya kita bisa melihat bahwa itu penting untuk bisa dipertahankan. Kalau yang satunya kemana ya nggak bisa juga, susah. Itu kan nggak sehati. Kalau Paulus bilang sehati sepikirlah di dalam Kristus. Karena dia yang mau melihara. Kalau nggak sehati, nggak sepikir, hanya Tuhan yang memampukan mereka masing-masing, tiap anggota keluarga, untuk bisa sehati sepikir dengan Tuhan dulu. Kalau mereka bisa sehati sepikir sama Tuhan, maka seharusnya pasti akan sehati sepikir semua anggota keluarga. Kan bentuknya segitiga. Di sini orang tua, di sini kita, di sini kakak kita. Pokoknya segitiga semuanya. Dan senternya adalah Kristus. Kalau kita segitiga, kita bisa piramid gitu ya. 4 anggota keluarga. Mama, papa, koko, cici. Atau kerucut. Endingnya di atas gitu ya. Kalau semuanya cari ke dia, maka jawabannya sama. Karena semuanya akan ke dia, ke Tuhan. Tapi kalau yang satunya, gue nyari ke sini, pokoknya cabang-cabang, ya akhirnya nggak akan jadi bentuk apapun di situ. Itu sih, Nas. Kita kadang-kadang membutuhkan, orang lain butuh proses yang berbeda sama kita, dan ada hal-hal yang nggak bisa kita paksakan, tapi selama kita pakai kacamata yang benar, at least kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan. Dan nggak perlu menunggu orang lain memakai kacamata yang sama dengan kita. Yang penting kita udah pakai duluan. Sebagai bentuk tanggung jawab sama diri sendiri. Dan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Bahwa Tuhan membuat saya menjadi seorang anak, nanti suatu saat menjadi seorang istri atau suami. Tuhan mengizinkan saya, berarti itu adalah sebuah kepercayaan. Yang penting kita memilih pertama-tama untuk memakai kacamata Tuhan itu. Buat kita sendiri. Nggak usah memaksakan papa mama pakai kacamata Tuhan. Nggak usah paksakan kakak adik pakai kacamata Tuhan. Karena seringkali segala sesuatu yang dipaksa nggak bakal baik ujungnya. Tapi kalau dengan rela, makanya ada kerendahan hati. Kalau nggak rela, mah nggak bisa. Gitu. Doain aja. Waktu Tuhan bukan waktu kita kok. Thank you, Nas. Siap. Thank you. Jel, aku mau Ada lagi cerita ya. Aku mau cerita. Boleh. Silahkan. Jadi ceritanya begini. Kalau aku dengar ceritanya CL itu kayak, ya aku ngalamin itu juga. Maksudnya, makanya tadi dari awal aku langsung bilang sometimes yes, sometimes no. Karena sampai akhirnya bisa jadi yes, ya aku harus deal dengan itu gitu loh. Deal dengan situasi di mana keluarga aku memang begini adanya. Gitu loh. Dan aku harus tiba di pemahaman di mana aku nggak bisa ngubah orang selain aku yang berubah duluan gitu. Nah, jadi ceritanya gini, waktu itu adalah kejadian di rumah yang membuat aku pokoknya kok kayak gini sih gitu ya. Terus kok kayak aku nggak bisa bertanya lagi sama mereka. Terus kayaknya mau nanya salah, nggak nanya juga aku bingung gitu ya. Terus disitulah aku mencari orang akhirnya yang bisa ditanyain gitu ya. Dan Tuhan mempertemukan aku dengan seseorang yang aku pernah bahas juga di sini, tapi aku nggak mau sebut namanya karena aku nggak izin dulu sama dia. Lalu dia hanya menampung ceritaku dan ketika akhirnya aku sampai di pemahaman ini, aku sempat tanya sama dia, Om, karena dia om kan, aku panggil dia om, kenapa Om waktu itu nggak tolak aku ngomong gitu, maksudnya selalu bilang, nggak kayak orang lain yang bilang, lu bersyukur punya keluarga lu ini itu segala macam yang kayak orang lain lakukan gitu ya. Tapi Om ini bilang bahwa ada saatnya tanpa aku ngomong, kamu itu bakal memahami itu sendiri. Karena Tuhan yang kerja, bukan aku, dia bilang gitu. Karena bagiannya aku adalah jadi tempat sampahnya Selin dulu, gitu ya. Karena Selin ini butuh tempat sampah. Dan ketika aku berhasil di proses itu, dan aku bisa terima, akhirnya sekarang, ya udahlah,
emang keluarga gue kayak gini, dan emang Mm-mm. ada hal-hal yang gue nggak bisa ceritain ke mereka, tapi Mm-mm. aku akhirnya berpikir bahwa ya aku sampai di pemikiran yang kayak si Ayel bilang, orang tuaku dan keluargaku adalah yang terbaik yang Tuhan kasih buat aku meskipun mereka dalam kondisi yang seperti itu. Mm-mm. Kenapa? Karena mereka itu adalah eh, apa ya? Kalau nggak ada mereka, aku nggak ada gitu loh. Mm-mm. Dan aku nggak bisa belajar itu. Makanya dan aku terdorong sekarang untuk nolongin orang-orang yang merasa kecewa dengan keluarganya untuk ya udah, lu cerita dulu sama gue aja. Gue nggak akan bilang lu salah atau apa karena frame-nya harus dipakai dulu gitu. Karena frame kita kadang-kadang gini, maksudku poinnya adalah ketika kita dengar cerita orang, kadang-kadang kita pengennya nasehatin dia sampai merasa dia salah, kita bener gitu loh. Tapi sebenarnya yang terjadi itu harusnya nggak kayak gitu. Kita terima dulu karena everything happen for a reason. Ada sesuatu di belakangnya kenapa dia bersikap seperti itu sama orang tuanya. Dan orang tua itu adalah orang yang kadang-kadang tidak bisa dikasih tahu gitu loh. Maunya anak kayak apa gitu. Nah, itu yang jadi aku bersyukur aku bisa dengerin materi ini dari awal karena memang aku jadi ngerti bahwa memang itu adalah pilihan yang tepat dan aku jadi ngerti kenapa ada orang yang mendampingi aku di masa itu dengan cara seperti itu karena memang itu caranya gitu loh. Jadi Gitu, ya, aku kayak sampai hari ini pun ya pulihnya nggak 100% langsung jadi Selin yang bisa terima papi apa adanya, mami apa adanya. Kadang aku kesel juga, tapi better untuk ini loh. Teman-teman, ketika masa itu udah lewat, akhirnya aku bisa berpikir begini. Ya udah, papiku memang bukan orang yang bisa dengerin cerita aku, tapi aku harus dengerin cerita dia. Jadi, kita komunikasi modelnya, aku dengerin cerita dia, bukan dia yang dengerin cerita aku. Jadi, yang menurut dia komunikasi itu begitu. Yang penting ada ngobrol sama anaknya. Tapi anaknya nggak bisa cerita, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, itu sih. Nggak tahu menurut Cici bener atau enggak, tapi menurutku so far dengan cara itu jadi aman. Kondisi di rumah nggak marah-marah, nggak ada yang teriak-teriak. Ya. Akhirnya kamu mengubah pola yang kamu Iya, dan pola. jadi ngerti harus menempatkan dirinya seperti apa gitu. Walaupun bukan berarti mama papa berubah ya, tapi karena kitanya berubah dengan kacamata yang tepat itu, jadi terus lebih kita clear ketemu lihat. view-nya beda. Kita harus tepatin di sini nih. Nah, aku harus cerita sama siapa? Ceritanya harus sama om itu atau sama Tuhan lah gitu ya. Dan itu makanya keluarga, maksudnya home aku kadang-kadang memang bukan di dalam gedung rumah ini gitu. Tapi ya udah, ketika Tuhan menempatkan aku di sini berarti ada hal yang aku harus kerjakan dan yang aku kerjakan ya begitu. Dengerin cerita. Jadi aku menganggapnya mereka adalah orang lain yang butuh didengerin gitu. Supaya akunya nggak kesel gitu sih. Jadi kepala aku diganti dulu di switch bahwa ini tuh bukan cici aku yang mau cerita, tapi gimana aku men-treat orang supaya orang bisa cerita sama aku gitu. Ya gitu sih. Jadi nggak ngerti ya salah atau benar, tapi memang sejauh ini untuk keluargaku dan untuk kondisiku efektif. Berhasil. Efektif. Iya. Itu sih. Iya. Thank you. Thank you. Karena memang ketika paling nggak kita yang jelas gitu. Karena kalau nggak akan ada 3 orang yang buta menuntun satu sama lain gitu kan. Itu nabrak-nabrak tambah. BF error gitu ya. Tapi ketika yang satu paling nggak sudah jadi orang yang mampu melihat kondisi, situasi, komposisi, yang harus dibenahi, yang harus, yang ini kayaknya ini bangku harusnya digeser ke sini deh, biar nggak nabrak yang itu, nanti kalau dia nabrak PR gitu ya, yang ini harus digeser deh ke sini. Kita yang bisa punya penglihatan lebih jelas, akhirnya membuat benturan-benturan itu tidak terjadi. Karena kita menggunakan kacamata yang membuat
penglihatan jauh lebih terang. Walaupun mungkin 2 orang lain yang masih buta, jatuhnya ya dalam tanda kutip buta, masih belum jelas lihatnya. Paling nggak kita yang akhirnya menggeser benda-benda yang mungkin melukai gitu ya, kalau di dalam imajinasi kita, benda-benda yang mungkin melukai 2 orang itu. Kita geser kursi, kita geser meja, kita arahin ini nih ke kiri biar jalannya mulus gitu ya. Di situ kita menjadi berkat. Thank you, Dan Selin. itu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bisa lakukan itu. Kalau enggak Nggak bisa. hancur lagi, bener. Aku ngerasain. Makanya nggak heran waktu Cici cerita, begitu nggak berdoa, kacau, karena aku juga begitu. Begitu aku capek dan nggak berdoa, aku ngandelin diri sendiri, hancur sudah. Emosi langsung kayak gitu. Iya. Kayak roller Kayak coaster. lupa diri. Iya, Kayak betul. lupa diri. Kayak nggak ada kontrol gitu kan ya. So, thank you, Selin. Ya, Nas, kembali lagi padamu, Nas. Agnes hilang. Lagi asik gambar-gambar pakai note dia, ya ampun. Oh, ya Ibu. ampun. Bu. Ya, Di-mute kakaknya. unmute dulu, Oh Bu. iya, sorry. Ya ampun. Kayaknya ketularan. Lagi asik Sama yang tua ketularan. Emang sama kan? Sedarah daging ya? Sama. Darah daging. Nggak, ya. Oke. ngomong lupa Beda ya. loh. Yang satu darahnya darah sekba. Gila, saya kan. Yuk, ada lagi kan nih yang mau nanya-nanya nih, mau sharing nih. Menarik. Aku coba deh. Tapi aku mirip-mirip sama Agnes sih. Tapi aku jadinya pengen coba nanya ke Ciel. Iya, Jadi kayak agak kebenaran gitu. Gimana, Tata? Bilang kan kayak pasti kayak cara didik atau apa ya, kayak perlakuan kadang orang tua ke kita sebagai anaknya itu kan dipengaruhin sama pasnya mereka kan, gimana sih cara, maksudnya ada cerita lah gitu saat mereka sekita cara ngedidiknya gimana, dan itu suka kebawa gitu Ci ke kita. Benar. Tapi boleh nggak sih Ci, sebenarnya ini aku cari pembenaran ya sih. Maksudnya emang sih, maksudnya jadinya kita harus menerima mereka kan pasti. Terus ada kita doain juga. Tapi boleh nggak sih Ci kayak satu titik kayak kan kadang suka tuh orang tua yang kayak dulu tuh mami gini, dulu tuh papi begini, udah ikutin papi. Jadi kayak nggak ada pilihan gitu loh Ci. Kita kayak antara kamu ikutin papi mami atau mending gak usah sama sekali gitu loh Ci. Jadi kayak maksa. Terus ya udah sebagai anak yang baik kan ya udah jadi kayak aja gitu. Tapi boleh nggak sih Ci kayak maksudnya apa ya, kayak ya udah papi punya pendapat itu, aku punya pendapat ini gitu. Kayak keras pada pendapat diri sendiri tuh boleh nggak sih Ci sebenarnya, kayak kadang kan capek juga ya kadang. Kita udah didoain tapi sebenarnya kayak ya emang jadinya tuh aku menerima kayak oh ya udah itu emang jadi karakteristik orang tua aku gitu, kayak papi aku gitu yang cukup keras kayak kayak A gitu loh, kayak kalau nggak mau terima A nggak usah sama sekali gitu loh Ci kadang. Dan jadinya kayak haha ya udah deh aku iyain aja apa kata papi gitu. Boleh nggak sih Ci kayak oh ya udah, kayak pernah sih satu saat kayak ya udah papi kan A aku B, ya udah coba lihat aja ya nanti kalau kamu nggak dengerin kata papi A, nih lihat aja pasti kamu menyesal gitu loh Ci jadinya. Jadi kayak langsung ada statement dalam tanda kutip tutup gitu ya. Iya, karena dia punya stigma atas masalah itu. Nah, cara pembenarannya tuh seperti yang waktu dulu pada pasnya itu tuh benar seperti itu, udah ikutin aja deh kata orang tua gitu loh Ci. Cuman kan kadang kayak suka merasa kayaknya ini zaman sudah berubah gitu, kenapa harus ikutin terus. Itu boleh nggak sih Ci kayak gitu? Kalau dibilang boleh, tentu boleh. Berbeda itu boleh, tidak salah. Tapi pertanyaannya, yang harus kita asah dan selalu uji adalah ketika kita mencoba untuk berbeda, apa landasannya? Lalu apakah perbedaan yang kita tawarkan adalah perbedaan yang memang sudah kita gumuli dan kita sudah doain?
Kalau mau jujur, sampai saat ini mamaku tuh nggak setuju aku masuk teologi dan jadi pendeta. Jadi kalau misal aku sempat cerita sama Hari kemarin tuh, mama. Jadi waktu itu aku main ke rumah mama. Biasa kan kami pasti berkunjung. Ben duduk di sebelahku sambil diusapin sama mama, jangan jadi kayak mama papa ya, please jangan jadi pendeta. Tolong dengerin oma. Diusapin anak gue, seriusan. Di depan gue dan depan suami. Bisa bayangin nggak sih nyut-nyutan pala kita tuh? Udah saya spoilerin Ci kemarin sama Jennifer sama Tata. Udah saya spoilerin. Jadi langsung dengar dari Ibu Yael. Jadi ya, itu kondisi. Dan aku cuman, mati gue, jangan lama-lama ya, Pak. Ya, yuk kita pulang, yuk. Daripada anak gue dicuci otak, ntar ya. Memang kalau dibilang mau jujur, apakah saya rela Ben jadi pendeta, saya belum bisa jawab. Gitu ya. Tapi ketika mama saya sendiri gitu kan yang ngomong sambil usap-usap, denger oma ya Ben ganteng ya, Ben cakep, jangan kayak mama papa ya jadi pendeta. Oh Tuhan Yesus tolong gitu. Jadi yang waktu itu saya coba untuk pastikan ketika saya mau mengambil sebuah pilihan adalah saya minta tanda dari Tuhan, apakah memang Tuhan mau saya mengambil teologi. Karena kalau saya mengambil teologi, artinya saya akan berhadap-hadapan sama mama seumur hidup. Itu saya sudah sadari. Gitu. Karena memang dia tidak izinkan. Kondisinya, selain waktu itu memang dari SMA ada beasiswa yang membuat akhirnya gratis gitu sebenarnya. Saya sebenarnya bisa dapat beasiswa, tapi ya ternyata Tuhan juga kasih saya gratis satu sisi ketika kuliah di STT, karena ada beasiswa dari sana udah ternyata. Jadi, wah Tuhan tuh mencukupi segala sesuatunya secara luar biasa. Cuman kan saya nggak mungkin ya jadi musuh emak ya seumur hidup ya gitu kan. Aduh PR banget. Jadi saya doain begini, Tuhan, andai kata memang mama nggak bisa terima, saya nggak bisa paksa. Tapi paling nggak Tuhan tolong kasih lihat ke mama bahwa apa yang mama khawatirin itu tidak terjadi pada saya. Memang mama punya banyak kekhawatiran tentang jadi pendeta itu seperti apa. Jangan jadi pendeta tuh begini. Pokoknya banyak gitu ya. Saya paham, sebagai ibu nggak mau anaknya susah gitu. Tapi kan panggilan berbeda ya. Jadi akhirnya saya sampai minta benar-benar tanda yang spesifik sama Tuhan. Tuhan, tolong paling nggak ada satu anggota keluarga saya yang bisa mendorong saya untuk mengambil keputusan ini. Itu selesai doa, tiba-tiba tante saya yang adalah mamahnya pendeta Cipto, pendeta GKI Puri, itu telepon. Saya nggak tahu dia tahu. Saya panggil AI. AI kenapa telepon? Itu dari Cirebon dia telepon. Jadi interlokal kan jatuhnya. Dulu kan belum ada HP. Interlokal dia telepon, dia bilang, AI dengar kamu mau masuk teologi ya? Masuk ya. Masuk, AI doain. Oh Tuhan, itu saya baru selesai. Amin di kamar. Gitu. Jadi, menurut saya ada hal-hal yang memang worth untuk diperjuangkan. Ada hal-hal yang worth untuk diperjuangkan selama kita melihat bahwa itu adalah jalan Tuhan yang Tuhan siapin buat kita. Tapi tentu caranya, ya saya tetap jatuhnya ya nggak manut yang ya udah saya nggak masuk teologi nggak gitu juga. Tapi apapun yang mama katakan saya coba untuk redam emosinya. Misalnya jadi pendeta tuh begini-begini, coba dikatrol, jangan pakai emosi. Kadang-kadang saya ngomong sama mama juga suka ngegas, saya harus akui gitu ya, karena dia ngegas duluan gitu ya. Jadi kayak mau balapan, yang satu gitu ya. Satu ngegas, gue nggak tahu apa. Apalagi lebih muda kan jauh. Jadi dia ngegas, gue ya lebih ngegas lagi. Tapi berusaha untuk Tuhan tolong, at least saya bisa ngomong sama mama, saya bisa mengajukan argumen-argumen yang membuat tuh dia tenang, paling nggak membantu dia untuk berpikir secara jernih tentang pilihan saya. Karena saya tahu tidak mudah untuk punya anak tunggal, satu-satunya anak tunggal yang akhirnya mengambil sekolah teologi, yang dari kecilnya udah maksudnya adalah supaya untuk jadi dokter, makanya gue masukin di penabur dari TK sampai SMA. Oh my God Tuhan, itu kan gue stres. Tapi paling nggak mama melihat bahwa jadi pendeta itu ada hal yang manis dan banyak hal yang indah gitu, yang bisa
saya sendiri alami sebagai pribadi. Itu yang mau saya tunjukin gitu ke mama. Lewat percakapan-percakapan. Walaupun tentu ya mama tetap ngomong begitu sama Ben. Ya udahlah, ya gue terima. Asal jangan sering-sering gue bawa ke sana gitu maksudnya. PR nanti gitu, guanya emosi, anak gue kecuci otak gitu kan. Jadi yang saya lakukan adalah kadang-kadang nanya, kenapa sih Ma, kok ya sampai sekarang belum rela. Pernah saya tanya begitu. Oh iya, habis pendeta kan susah. Mendingan mungkin jadi dokter gigi aja biar ngobatin gigi oma. Iya, Ben jadi dokter, emak udah nggak ada. Jadi saya bercandain gitu ya. Hal-hal yang seperti itu ya mau nggak mau. Tapi boleh. Kalau ditanya boleh atau tidak, tentu boleh. Cuman kita harus firm bahwa ketika kita memilih untuk berbeda, memiliki pendapat yang berbeda, kita sejalan dengan pendapat Tuhan tentang itu. Itu aja. Oke, Ci. Thank you. Oh, sama-sama. Mantap. Buat dalam doa ya, teman-teman. Bawa dalam doa. Kalau udah Tuhan yang jawab, kita nggak bisa ngelak kok. Kalau yang sudah dirancangkan sama Dia. Ada lagi mungkin teman-teman. Sudah ya, sudah mau jam 10 maksudnya. Oke. Kalau gitu, ya mungkin ada kalimat terakhir untuk kita di Komsel ini. Habis tutup dalam doa. Kacamata Tuhan dah yang itu. 24 jam. 24 jam cuy. Selama 24 jam. Nggak bakal pecah kok. Anti pecah. Emang kacamata Ben. Kayaknya gue murah kali ya beli kacamatanya ya. Jadi cepat pecah. Kayaknya keinjak kali. Ya sudah. Gitu. Oke ya teman-teman. Semangat. Sama anak-anak Kita ada sisi biasanya antara kena gencet lah, keinjek, ketendang, mental, diapain lah. Kamu kayak nggak pernah lihat Ben gitu kan? Walaupun lewat Zoom gitu kan kelihatan dong aktivitas anak gua yang suka jumpalitan. Ya udah gitulah. Jadi ya udah banyak lem di rumah. Lem kayu, lem besi gitu. Semua jenis lem ada kok. Plakban ada semuanya. Agak ngeri ya, lakban hitam. Lama-lama yang dilakban bandnya gitu ya. Nggak gerak. Oke, Bu. Ya, oke. Pakailah terus kacamata Tuhan. Hanya dengan kacamata Tuhan itulah kita mampu melihat secara jelas tindakan-tindakan yang perlu untuk dilakukan, yang tidak perlu untuk dilakukan secara berhikmat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur bahwa keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan, karena di tengah ketidaksempurnaan, di tengah kelemahan mereka, kami justru bisa mengalami kuasa Tuhan yang sungguh sempurna. Kami bisa mengalami Tuhan yang mengubahkan hati kami. Kami bisa mengalami Tuhan berkarya dalam hidup kami. Mengubah banyak hal tentang hidup kami, tentang cara kami berpikir. Dan bahkan kami bisa mengalami bahwa Tuhan ternyata berperkara sampai masa depan kami. Sesuatu yang sungguh kami syukuri adalah karena Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang peduli. Engkau tahu persis apa yang kami alami, Engkau tahu persis apa yang sudah kami lewati. Dan Engkau tahu bagaimana memperbaiki kami, karena Kaulah pencipta kami. Engkau paling mengerti bagaimana kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik, luka-luka mana saja yang harus disembuhkan, dipulihkan, dengan menggunakan obat-obat yang paling mujarab yang daripada Engkau sendiri. Akhirnya menjadikan kami pribadi yang mampu merajut masa depan bersama dengan Tuhan. Masa depan yang jauh lebih baik, masa depan yang jauh lebih indah, dan terutama masa depan yang terus ada di dalam pertumbuhan. Bukan pada hidup yang stagnan, apalagi mengulang kesalahan masa lalu. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Tidak ada batas yang bisa membatasi kasih Engkau bagi kami. Dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam kerendahan hati Tuhan kami memohon pertolongan-Mu. Amin.